Nanti perkuliahan kita sepanjang 1 semester ini akan menggunakan Python. Jadi di pertemuan pertama ini akan saya bahas Python dan kemudian juga library yang digunakan untuk melakukan pemrograman desktop, yaitu PyQt. Oke, sudah saya upload kemarin 2 file untuk materi pertemuan kita yang pertama, yaitu slide 1 sama praktek 1. Saya share dulu tampilan layar saya, layar komputer saya. Oke. Di sini ada praktek 1 sama slide 1. Saya bahas menggunakan slide 1. Pemrograman desktop 1. Nama saya ini Yonatan F. Hendrawan. Terus topik pertama adalah instalasi, yaitu menginstal Python. Setelah itu menginstal PyQt 6. Pythonnya install yang versi biasa, versi normal. Yang kalau kita program pakai idle. Karena saya tidak mau memberatkan mahasiswa dengan menggunakan IDE tertentu. Tahun kemarin saya mengajar menggunakan IDE PyCharm. Cuman saya perhatikan setiap kali PyCharm itu bikin project baru, maka dia harus menginstal lagi PyQt 6-nya lagi. Itu butuh kuota besar sehingga saya tidak prefer untuk yang semester ini. Tetapi kalau mahasiswa mau menggunakan IDE yang lain yang Pak, saya sudah terbiasa pakai IDE ini Pak, silahkan. Cuman saya mengajarnya, saya akan menggunakan idle versi bawaan kalau kita menginstal Python. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk sekarang adalah instalasi Python. Adakah yang belum menginstal Python di komputernya? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya menginstal PyQt 6. Caranya dengan menjalankan perintah ini, pip3 install PyQt 6. Jalankan di mana? Di sini ada petunjuknya di file praktek 1 PDF di sini. Nih, ini langkah-langkahnya kalau lebih jelasnya. Ini petunjuk instalasi ketika dibuat ini dia pakai versi Python 39. Yang terbaru saya cek 3.12. Terserah sih. Jadi kalau pakai ini 39 bisa jalan, harusnya versi 3.12 bisa jalan dengan baik. Saya belum mencoba dengan menggunakan yang versi 3.12, tetapi dengan versi Python 39 ini tidak ada masalah. Nah, ini untuk menginstal PyQt 6, pindah ke folder di mana ada aplikasi PIP. Caranya saya panggil cmd command prompt. Terus di tempat saya di sini alamat PIP saya ada di sini, maka tinggal saya copy saja. The system cannot find the path specified. Oh, di tempat saya nama usernya Yeva. Updata lokal. Jadi disesuaikan ya. Di sini adalah nama username dari akun di komputernya masing-masing. Lokal programs Python. Oh, yang di laptop saya ini dia masih yang versi 39. Scripts. Dir. Di sini ada pip3.exe.
Terus tinggal diketikkan di sini pip3 install pyqt6. pip3 install pyqt6. Nih, dia proses download. Mahasiswa lakukan yang sama ya di komputernya saat ini. Oke, successfully installed pyqt6 bla 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 bla. Warning, you are using PIP version. Oke, so Python saya minta di update. Sebentar, saya update sekalian. cd python -m pip install upgrade. Saya mengupgrade PIP saya juga. Oke, dah. Nah, di sini nih sesuai dengan langkah kelima ini successfully installed pyqt6 bla 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 yang di sini. Successfully install pyqt6 bla 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 bla. Kita sudah bisa membuat program visual dengan Python hanya saja menggunakan programming murni. Praktikum ini ceritanya modul praktikum yang digunakan beberapa tahun yang lalu yang saya update dengan untuk versi PyQt yang 6. Ketika modul praktikum ini dibuat oleh saya beberapa tahun yang lalu, versi PyQt yang digunakan adalah PyQt 5. Sekarang PyQt 6 sudah keluar, makanya saya update. Ini yang versi yang sekarang ini menggunakan PyQt 6. Praktikum ini tidak menggunakan program bantu Qt Designer. Oleh karena itu proses instalasi perlu dilanjutkan dengan menginstal Qt Designer. Nah, di sini ini perintahnya pip3 install pyqt6 -tools. Saya ketik lagi pip3 install pyqt6 -tools. Perangkat-perangkat tambahan dari pyqt6. Oke. Successfully installed pyqt6 -qt6 dan bla 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 bla. Maka proses instalasi selesai. Qt Designer dapat dipanggil dengan menjalankan program Designer exe yang terletak di folder ini. Saya tunjukkan Qt Designer itu. Foldernya ada di C users terus apa namanya, nama username kita, terus app data local programs, app data local programs. Setelah itu Python 39 lib, Python 38 di sini, terus lib. Setelah lib site packages qt 6 underscore site packages qt 6 underscore applications, qt 6 underscore application, terus qt bin designer exe ada di sini. Saya klik sekarang. Ini tampilannya. Ini tampilannya seperti ini. Nanti minggu depan kalau tidak salah. Minggu depan akan kita menggunakan ini. Nah, sehingga karena kita sering nanti akan menggunakan ini, maka lebih ada baiknya ini kalau dipin ke start menu. Sebentar, saya cek. Punya saya ada start menu. Oh, ini saya
unpin saja supaya ada tempat. Apalagi yang bisa saya unpin di sini? Ya sudah ada. Ini saya pin ke start menu saya. Supaya nanti kalau saya butuh bisa dengan mudah saya temukan daripada harus cari satu persatu lagi begini. Langsung saya pin, nanti buka menu langsung muncul ada di sini. Oke. Sudah, silakan diinstal dulu. Di instalasinya tadi ada Python, terus PyQt 6, setelah itu PyQt 6 Tools. Silakan diinstal dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via chat boleh, via langsung di sini dengan menggunakan suara juga boleh. Oke, tunggu. Saya tunggu sambil saya siapkan absensinya. Absensi online-nya. Silakan diinstal dulu. Baik, Pak. Oh ya, absensi online di sini memerlukan Komting untuk mengapprove approve absensi atau approve RPS. Saya tidak terlalu jelas. Tetapi yang dibutuhkan tiap kelas punya Komtingnya sendiri-sendiri. Tolong dibicarakan di kelasnya masing-masing. Siapa yang mau jadi Komting di masing-masing perwakilan kelas? Baik, Pak. Yes, ada pertanyaan? Pak Rizal? Sebentar, RPS. Nah, ini yang pemrograman desktop di yang kelas C belum dimasukkan ke dalam daftar saya. Yang di daftar saya di sini yang absensinya ada adalah untuk kelas A dan kelas B. Yang kelas C ini masih ikut punyanya Pak Irmawan, belum dipindah ke tempat saya ini. Oke. Sementara yang kelas C tidak bisa absen dulu ya. Nanti akan saya susulkan. Saya akan ngobrol dulu dengan prodi. Ini sementara saya akan lakukan absensi untuk kelas A dan kelas B.
terus kemudian saya Oke, sudah saya posting QR code-nya untuk absensi pertemuan satu ini bagi kelas A dan kelas B. Ini ya saya bilang ke prodi dulu. Oke, sudah saya omong ke prodi. Saya tinggal nunggu prodinya. Sambil apa namanya? Sambil menginstal, adakah pertanyaan? Terus apakah sudah komtingnya sudah terpilih di kelas A, kelas B? Kelas C saya belum bisa ngeset juga kelas B. Ya, silakan Farizal Umam. Ya, izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan. Di sini saya sudah nginstal mengikuti langkah-langkah dari PDF yang Bapak berikan. Ya.
Di sini saya mau buka aplikasi dari Kitty Designer, Mhm. tapi tidak bisa terbuka, Pak. Itu dikarenakan apa, Pak? Terima kasih. Tulisannya apa? Ketika sudah temu alamatnya, sudahkah? Alamat di foldernya. Sudah, Pak. Nah, ketika di double Sudah. klik, di run, dia tidak bisa jalan itu tulisannya ada, biasanya ada errornya, ada tulisan sesuatunya di Gak sana. ada tulisan sama sekali, Pak. Gak ada tampilan juga, Pak. Nah, itu ini baru pertama kali saya dengar begini. Saran saya kalau yang semacam ini, coba nanti di restart dulu komputernya, terus coba lagi dijalankan desainernya. Bisa jadi karena Python-nya belum Python-nya sendiri ada sesuatu yang harus di refresh sama dia, kemungkinan restart akan bisa. Itu saran saya. Kalau masih tetap tidak bisa, saran saya adalah uninstall Python, semuanya di uninstall, pokoknya semuanya di uninstall, terus install ulang Python-nya dari awal. Bisa jadi, kemungkinan yang kedua tadi, yang pertama adalah perlu di restart. Kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi kamu menginstal package manager dari Python, entah itu Anaconda, entah itu sejenis Anaconda yang lain. Nah, kalau yang saya contohkan di sini, ini adalah menggunakan cara yang tanpa ada package manager apapun. Jadi saya tidak menggunakan Anaconda, saya murni download Python ya. Python download. Nih, saya download dari sini. Nih, download Python sudah. Terus saya install dari sini. Saya tidak menggunakan package manager apapun. Nah, kalau di tempatmu kamu menggunakan package manager, saya sarankan dua. Kamu tetap menggunakan package managermu, tetapi cari sendiri, set sendiri gimana cara menginstal PyQt di package manager yang kamu gunakan. Itu nanti caranya akan berbeda. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah di uninstall package manajernya, install ulang Python fresh dengan yang versi basic, versi vanilla istilahnya bahasa Inggrisnya. Cukup menjawabkah? Nah, tadi, Pak, saya sudah restart sama juga kemarin udah ganti Python juga pakai versi 9. Yang sebelumnya saya pakai versi 10, tetap masih nggak bisa, Pak. Sebelumnya kamu Untuk downloadnya menginstal sama, Pak, sama kayak sampean, Pak. tidak menginstal Anaconda dan sejenisnya. Tidak, Pak. Murni dari Python, Pak. Coba dilihat di ininya, di daftar aplikasi yang terinstall, install apps. Bentar. Loading. Cari Python. Nah, yang semua yang ada kaitannya dengan Python di-uninstall semua di sini. Terus install Python yang versi terbaru, nggak harus 39. Justru kelihatannya akan lebih cocok nanti kalau 3.12 yang versi terbaru. Oke, itu saran saya. Kalau tetap tidak bisa, saya tidak punya ide. Itu harus searching dulu. Coba di Google, tanyakan di Google atau di forum, nanti di searching di Google lah intinya. Kenapa Qt designer saya tidak mau jalan dengan kondisi PyQt saya versi sekian, Python saya versi sekian. Begitu. Oke, masih ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ini Randy Devano, ada pertanyaan? Yang Python terbaru tidak bisa, Pak, kalau mau diinstal PyQt-nya. Oh iya tuh. Iya, saya sudah Tulisannya apa? mencoba unpackage error gitu, Pak. Aku kalau Oh. bisa ini menampilkan screenshot-annya. Sudah 5 kali, Pak, saya mencobanya. Oh, berarti yang kompatibilitasnya tidak dicek berarti. Ya kalau begitu
Saran saya coba pakai yang 39 karena yang sudah saya testing paling tidak, yang sudah jelas-jelas running di tempat saya adalah 39. Itu saran saya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Muhammad Yunus. Itu Bapak, permisi untuk absen kelas B itu absennya tidak ditemukan, Pak. Hah? Absensinya. Ini di tempat saya beberapa mahasiswa sudah berhasil absen di sini. Saya dari kelas B, Pak. Ya mungkin kamu salah, kan saya postingnya 2 gambar. Jangan-jangan kamu salah, yang kamu klik kelas A untuk QR code-nya kelas A, jangan-jangan. Baik, saya cek dulu, Bapak. Makasih, Pak. Ini yang kelas B sudah absen 33 orang. Tercatat sudah berhasil absen. Ada lagi pertanyaan? Intinya kalau desainernya itu sudah bisa jalan, itu berarti proses instalasinya sudah berjalan dengan baik. Komting silahkan dibicarakan. Ini targetnya adalah hari ini Komting kelas A dan kelas B sudah terpenuhi jugaan. Nanti kelas C silahkan ngobrol juga. Nanti begitu saya sudah punya datanya, saya posting absensi untuk kelas C. Saya berharap Komtingnya juga sudah ada namanya. Nama Komting untuk kelas C. Untuk misi Bapak untuk kelas A sudah ada Bapak untuk kontennya. Ya, siapa? Saya sendiri Bapak. Ahmad Syafiq. Oke, sebentar. Ahmad Syafiq Asisi ya? Iya Bapak, betul. Oke, Komting kelas A sudah saya pilih. Setahu saya, Komting ini akan bertugas untuk mereview absensi kalau tidak absensi ya RPS. Sehingga dibutuhkan ada satu orang yang bagian itu, masalah administrasi absensi di sini. Untuk kelas B, oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Farizal Umam. Baik Pak, untuk komting dari kelas B saya sendiri Pak. Oke. Bentar, saya setting dulu. Farizal Umam. Ya, Farizal Umam ada pertanyaan, ada komentar? Tidak ada Pak. Oke, sudah saya set namamu Farizal Umam di sistemnya. Jadi silahkan, harusnya ada proses cek absensi dari Komting juga. Oke, instalasi ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 9.35. Setelah itu saya lanjutkan materinya. Permisi Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ini saya masih error. Errornya bilangnya apa? Ayo. Agak panjang Pak. Ini saya kopikan ke chat aja atau Ya. gimana? Ya, dikopi ke chat. Metadata generation file-nya berarti ada subprosesmu yang nggak beres.
PIP-nya enggak masalah. Subproses dari PIP-nya yang nah ini bisa macam-macam ini. Metadata generation. Jadi ceritanya ketika kamu mengetikkan perintah PIP, PIP-nya runningnya enggak masalah. Tapi PIP itu dalam prosesnya menginstal, dia salah satu tahapannya adalah ini, metadata generation, mengenerate metadata. Nah, ketika dia mau mengenerate ini, itu ada yang error sehingga fail. Kalau yang seperti ini kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama, instalasi Pythonmu ada yang korup filenya. Intinya ada yang rusak. File Pythonmu ada yang rusak. Nah, kalau yang semacam ini caranya sama seperti yang saya sebutkan, yaitu Pythonmu coba di-uninstall terus install ulang. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ada file Windowsmu yang error, ada yang rusak file Windowsmu, sehingga ketika PIP-nya ini berusaha mengenerate metadata menggunakan library-nya Windows, dia gagal karena file Windows-nya ada yang error. Nah, kalau yang semacam ini lebih berat. Ini uninstall Windows. Itu karena Windows-nya yang error. Yang lebih berat lagi ada kemungkinan yang ketiga, yaitu komputernya yang sudah mulai error-erroran. Jadi bisa jadi memorinya ada yang mulai ditulisi angka 1 tapi terbacanya lagi angkanya angka 0. Intinya hardware, levelnya di level hardware sudah kerusakan. Nah, kalau yang semacam ini susah deteksinya, entah apakah itu yang salah adalah memori ataukah prosesor ataukah motherboard ataukah hard disk ataukah ada kabel yang mulai konslet. Nah, itu lebih tidak jelas. Yang semacam ini jelas masuk solusinya adalah masuk reparasi. Jadi ada 3. Semoga yang paling mudah yaitu Pythonmu yang ada yang korup. Kalau yang ini tinggal di uninstall Pythonnya, install ulang, sudah selesai. Itu yang saya sarankan. Install ulang Python dulu, terus coba install ulang Windows. Kalau kalau masih tetap ada masalah, kemungkinan komputernya. Itu yang bisa saya bilang. Ada lagi pertanyaan? Ya, semoga tidak berat. Semoga cuma install ulang Python beres. Baik Pak, terima kasih. Sama ini Pak, absennya ini saya coba kok error Pak. Kamu kelas A atau kelas B? Kelas A. Kelas A di sini saya lihat yang sudah berhasil absen ada 36 orang. Harusnya tidak masalah. Bisa jadi kamu salah klik karena saya ngasih kode QR code-nya ada 2. Bisa jadi yang kamu klik adalah kode QR code untuk kelas B. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke ya, saya lanjutkan materinya. Saya mana tadi? Saya pakai yang sini saja. Nah, terus ini setelah itu bikin program pertama. Kalau yang di sini ini dia pakai ini. Nih. Untuk program Visual PyQt menggunakan coding murni. Nih kan, nanti demonya dia akan muncul jendela demo window dengan satu tombolnya close. Nah, ini modenya begini, caranya gimana? Caranya panggil idle. Nah, idle saya di mana ini? Harusnya saya pin juga di start ini. Sebentar, Python idle saya pin. Oke, di sini. Terus kalau di shell-nya kalau kita hendak membuat sebuah program, pilih file, new file. Nanti akan muncul jendela baru dengan judul untitled. Nah, nanti tinggal ini di copy, Ctrl C, di paste di sini.
Terus sesuaikan di Python, sesuaikan tabulasinya. Tabulasinya disesuaikan. Oke. Nih, tabulasinya sesuai dengan yang di sebelah kiri. Oke. Mahasiswa tunggu dulu ya. Mahasiswa tunggu dulu, stop dulu, perhatikan apa yang akan saya lakukan sebelumnya. Apa yang akan saya lakukan berikutnya. Maka simpan dulu file save. Saya sarankan nyimpannya di satu folder khusus untuk kuliah ini. Karena nanti sepanjang perkuliahan saya akan sering bikin program. Dalam satu pertemuan bisa 3 program itu bisa dalam satu pertemuan. Ini karena pertemuan pertama masih cuma satu program. Nanti minggu-minggu ke depan bisa jadi satu pertemuan bisa 3 program. Ini saya simpan di ini, terus new folder 2024 Gasal. Saya simpan di folder Pemdes. Terus di sini saya simpan misalkan dengan nama week 01, minggu pertama, pertemuan pertama. Terus aplikasi ke A. Pertemuan 1 aplikasi pertama. A di sini. Saya klik save. Kalau sudah saya run di sini. Run modul atau F5. Nih, muncul di sini. Muncul window dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, muncul window di sini. Kalau saya klik tombol close, dia tertutup. Di sini akan muncul warning karena dia ngomong ship PyType ini mau hilang. Makanya muncul warning. Kalau warning itu tidak akan menimbulkan error. Dia hanya sekedar notifikasi bahwa ini lebih baik jangan digunakan. Sementara abaikan saja kalau warning begini nih. Tapi intinya sudah bisa jalan. Oke, silahkan coba di tempatnya masing-masing. Running, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini contoh sederhana. Sebelum saya bahas ini programnya, silahkan di running dulu. Kalau ada yang tidak bisa running di komputernya masing-masing, coba tanyakan saya. By the way, pertemuan kita ini saya rekam dan biasanya nanti akan saya posting di YouTube. Terus linknya akan saya berikan ke Google Classroom. Jadi kalau ada mahasiswa yang merasa perlu mereview itu instalasinya gimana ya kemarin ya, nanti bisa lihat di YouTube tersebut. Oke, ada pertanyaan kah? Mau tanya Pak, Silahkan. yang di instruksinya kan harus Python 3.9 ya. Itu kalau Python yang di instruksinya di PDF-nya kan harus 3.9 Pythonnya. Tidak harus, tapi ini yang di instruksinya itu kan 39. Di laptop saya ini ternyata 38 dan bisa running dengan baik. Kalau punya saya itu lebih baru Pak, 3.11 itu nggak bisa. Oke, kalau gitu turunkan 39. Berarti saya install yang lebih lama. Iya. Baik Pak, saya coba. Ada lagi pertanyaan? Yang jelas 3.8 dan 3.9 bisa jalan. Itu yang 2 sudah saya coba. Yang 3.8 di laptop ini yang saya gunakan untuk Google Meet ini. Yang 3.9 di komputer desktop saya itu 39.
Dua-duanya bisa jalan, 38 dan 39. Saya belum nyoba yang versi lain-lain, 310, 311, 312, tapi tadi dari mahasiswa tadi yang barusan ngomong 311 tidak bisa, dan yang sebelumnya tadi ada yang bilang juga 312 tidak bisa. Jadi mungkin 310 mungkin yang masih tanya-tanya besar. Ya, silakan Muhammad Yunus. Itu Pak, punya saya versi 3.11 itu bisa Pak. Oh, 311 bisa. Oh Ya, ya, bisa. itu berarti mungkin ada settingan yang lain yang membuat di tempatnya temannya tadi tidak bisa. Saya curiganya karena dari yang saya baca-baca itu biasanya ada package manager. Karena begitu Python pakai package manager itu proses instalasinya akan berbeda dengan yang saya tunjukkan di sini. Saya curiganya itu. Ketika semester 1 belajar algoritma pemrograman menggunakan Python itu diarahkan menggunakan Python apa? IDE apa? Saya Pak. Iya. VS Code. Saya langsung download di Google Pak. Pertama Oh, kali ada yang VS Code, ada yang di Google. Oke. Adakah yang menginstal Anaconda? Pakai Colab Pak, bukan Anaconda. Oke, pakai Colab. Ya, Colab oke. Intinya kalau Colab nggak perlu nginstal apa-apa kalau Colab. Ya berarti sekarang berarti kemungkinan sudah dosen-dosennya sudah tidak menggunakan Anaconda lagi ini. Ya, karena dulu beberapa tahun yang lalu beberapa dosennya yang saya tahu kalau ngajar algoritma pemrograman mengarahkan mahasiswa untuk menginstal package manager seperti contohnya Anaconda itu. Nah, intinya kalau sekali terinstall Anaconda, proses instalasi PyQt beda. Nggak bisa menggunakan cara yang saya tunjukkan di sini. Karena cara yang saya tunjukkan di sini adalah cara untuk yang benar-benar Python versi plain. Tidak menggunakan IDE, tidak menggunakan package manager apapun. Semester kemarin saya pakai PyCharm. Cuman saya pikir-pikir lagi, setiap kali kalau harus setiap satu project, bikin satu project harus menginstal, harus download lagi PyQt itu menghabiskan kuota untuk mahasiswa. Makanya ini saya balik ke plain supaya sekali install nanti berikutnya tidak perlu menginstal PyQt lagi. Oke, adakah pertanyaan di sini? Ada yang belum bisa ngerunning contoh programnya? Tadi ternyata Python saya 3.12 Pak, bukan 3.11. Oke. Yang nggak bisa. Oke. Berarti sementara konsensus dari pertemuan ini adalah 3.12 tidak bisa, 3.8 bisa, 3.9 bisa, dan 3.11 bisa. Jadi harusnya 3.10 harusnya bisa, kalau linear ya. Karena 3.11 bisa dan 3.9 bisa. Ya, Zanuar, ada pertanyaan? Saya 3.12 bisa Pak Python-nya. Oh, ini 3.12 ada yang jawab bisa. Nah, berarti apa berarti? Berarti settingan. Bisa jadi kalau yang seperti ini bisa jadi update Windows-nya bisa jadi kalau begini. Saya tidak tahu detailnya karena saya sendiri tidak mencoba, tapi kemungkinan kalau ada yang bisa dan ada yang tidak bisa, mungkin setting Windows-nya. Entah setting Windows-nya, update Windows-nya kemungkinan. Oke, by the way, tidak harus pakai Windows ya. Yang ini kan kalau Python di sini versi vanilla, versi plain di sini. Kalau ada yang menggunakan laptop Linux harusnya cara yang sama bisa dijalankan dan running. Selama Linux-nya bisa menampilkan tampilan grafis X window-nya jalan dengan baik.
Harusnya dengan terminal dengan PIP itu kan normal. Di Linux Python terinstall dengan default. Apa namanya? Tapi saya tidak tahu. Linux yang baru itu dia sudah menggunakan defaultnya sudah versi 3 Python-nya atau masih versi 2. Jadi kalau sudah versi 3 harusnya dan ada X window-nya jalan dengan baik, tinggal dituruti langkah yang saya tunjukkan di sini harusnya juga jalan harusnya di Linux. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya jelaskan programnya di sini. Programnya ini maksudnya apa? Ada pertanyaan kah? Oke, jadi sekali lagi kalau mau membuat program baru dari shell di sini idle file new file. Terus kalau sudah muncul jendela baru, kita masukkan programnya di sini. Kalau mau running, run modul atau F5. Nah, saya terangkan sekilas. Saya terangkan programnya sekilas. Nanti minggu depan, terus minggu-minggu ke depan lagi akan ketemu dengan format pola program yang sama. Berulang kali akan formatnya, polanya itu akan sama. Yaitu pertama, import system. Dia mengimport library system. Karena application, nih ke application di sini, dia memproses sistem argumennya. Makanya diimport system. Terus dari PyQt6, Qt widget yang diimport adalah Q application, Q widget, dan Q push button. Oke, itu importnya. Dua baris teratas import itu di sini. Kemudian jika name main, jadi ini fungsi utamanya entry point-nya dari aplikasi ini, maka dia akan menginstansiasi Q application dengan argumen yang diberikan di sistem diterima dalam variabel app. Setelah itu dia akan menginstansiasi kelas demo window diterima di variabel namanya window. Demo win itu apa, Pak? Nih, kelas yang kita buat di sini. Apa ini, Pak, isinya? Sebentar dulu. Sebelum saya ke sini, saya lanjutkan dulu ke sini. Setelah itu, setelah diinstansiasi ke variabel window-nya di show. Ini penting karena Windows are hidden by default. Jadi perlu di show. Setelah itu app.execute. Jadi app-nya di sini, key application-nya di sini di-execute supaya dia masuk dalam looping utama. Jadi kalau ada inputan dia terima, terus dia proses di kelas demo win di sini. Ini dia akan looping terus aplikasi akan tampil terus sampai aplikasinya ditutup. Aplikasi ditutup terjadi di mana? Terjadi ketika dalam kondisinya adalah tombol X di sini ditekan tombol close atau diklik kanan di sini close. Nih, close. Atau dari sini di close yang di tombol X-nya di sini. Atau di task manager di end task. Tapi intinya itu. Atau khusus untuk program ini tombol buttonnya ini kalau diklik dia juga akan membuat jendela demo window di sini terclose. Ini bagian bawah. Bagian bawah di sini nanti sepanjang itu semester tidak akan banyak berubah. Ya mungkin ada perubahan tapi sangat minimal. Di sini kurang lebihnya itu ya formatnya seperti ini yang bagian bawah. Karena dia sifatnya adalah sebagai entry point. Dia nyiapkan aplikasi, kemudian menginstansiasi kelas yang diperlukan, terus sudah. Nah, justru nanti yang banyak berubah ini yang di bagian kelasnya sendiri. Nih, di sini kelas demo window, dia dari jenis kelas yang namanya Q widget. Jadi nanti ada beberapa jenis window di PyQt. Ini yang sederhana namanya Q widget. Nanti ada pertengahan semester atau setelah UTS nanti akan saya kenalkan dengan MDI, Multiple Document Interface. Nah, itu nanti agak beda. Nah, terus di dalam kelas demo win dia punya satu function yaitu init. Dia menginisialisasi dirinya sendiri. Jadi ketika si kelas demo win dibuat,
dia akan otomatis menjalankan mekanisme inisialisasi dirinya. Di sini formatnya adalah self, parent-nya adalah none. Terus QWidget.init. QWidget itu punyanya si super kelasnya, parent kelasnya, self dan parent. Terus di dalamnya self set geometri 300, 300, 350, 100. Ini artinya ketika aplikasi dijalankan, maka jendela aplikasi akan muncul 300 pixel dari kiri atas. Jadi ini kiri atas, 300 ke kanan, 300 ke bawah. Di situ dia akan membuat sebuah jendela yang panjangnya 350, tingginya 100. Ini set geometri untuk ngeset ukuran windownya dia. Setelah itu set window title demo window. Nih, tulisan demo window. Kalau mau diganti bisa demo window 1 misalkan. Ini saya close, saya run lagi. Dia minta save, oke. Nih, demo window 1 sekarang muncul tulisannya. Setelah itu dia akan bikin save button, itu push button. Jadi bikin button. Tulisannya adalah close, ini tulisannya close. Terus dimasukkan kemana? Ke window self-nya nih, si QWidget-nya di sini. Setelah itu buttonnya sendiri di set geometrinya 10, 10. Jadi dari sini, dari kiri atasnya dari si window ke kanan 10, ke bawah 10. Dia akan bikin sebuah button dengan lebar 70, tinggi 40 pixel. Nah, terus dikasih behavior. Ketika buttonnya ini diklik, maka dia akan mengkoneksikan dengan slot yang namanya close. Self close, artinya windownya minta ditutup. Oke, itu penjelasan dari program ini. Adakah pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan? Ini pertemuan pertama, materi cukup sampai sini, ini kan. Nih. Ini penjelasan yang barusan saya kasih. Tapi materi sementara sampai sini dulu. Intinya instalasi, terus pengenalan awal dari program PyQt itu seperti apa. Nanti sepanjang satu semester, ya kita akan main-main dengan ini. Kita dengan menggunakan Python dan PyQt bikin macam-macam tampilan berbasis Windows begini. Namanya aja pemrograman desktop. Jadi aplikasi-aplikasi kita munculnya tampilannya di desktop. Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu jam 9 juga. Oke. Saya akhiri, silahkan mahasiswa bisa log off dari Google Meet.